Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Indonesia Kita disiarkan secara langsung dari Sarina Trading House by Mandiri bersama saya Tisa Noveni. Pemirsa, malam hari ini tentu kami sudah siapkan sejumlah informasi penting untuk Anda. Selain itu juga kita nanti akan mendiskusikan ada dua tema diskusi yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai keberangkatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke China untuk memenuhi undangan dari Presiden China Xi Jinping dalam rangkaian ulang tahun pemerintahannya yang ke-80 tahun. Dan kita melihat kehadiran Presiden Republik Indonesia dalam parade militer yang digelar di sana, pemirsa. Satu juga yang cukup menarik adalah ada jajaran foto pada saat itu yang menunjukkan Presiden Republik Indonesia berfoto bersama berdampingan antara dengan Xi Jinping, kemudian Kim Jong-un, dan juga Vladimir Putin. Apa makna yang ditangkap dunia internasional dari hal ini, pemirsa? Dan bagaimana pula dampaknya ke Indonesia? Baik untuk kekuatan geopolitik Indonesia dan juga untuk ekonomi Indonesia. Pemirsa, kita akan bahas nanti bersama dengan sejumlah narasumber. Kemudian di tema yang kedua, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita tentu turut berduka cita pemirsa atas wafatnya seorang staf kedutaan besar Indonesia di Peru 5. Ia ditembak oleh orang yang tidak dikenal dengan luka tembakan sebanyak 3 kali tembakan dan meninggal dunia di tempat. Sampai sejauh ini belum diketahui secara pasti pemirsa apa yang menjadi motif dari peristiwa penembakan tersebut. Lantas bagaimana sebetulnya untuk kita bisa menjamin soal keamanan diplomat ataupun juga pekerja Indonesia yang berada di luar negeri. Karena tentunya peristiwa ini cukup mengagetkan pemirsa. Karena sejatinya pihak-pihak dari kedutaan besar Indonesia yang berada di mancanegara yang mewakili Indonesia sebagai perwakilan di negara sahabat merupakan simbol dari masyarakat Indonesia, pemirsa. Kita juga akan bahas poin ini nanti bersama dengan sejumlah narasumber. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan informasi pertama untuk Anda terlebih dahulu, di mana Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria mengatakan dan angkat suara tentunya mengenai dihentikannya langganan ataupun layanan live TikTok dalam platform TikTok, pemirsa. Ia mengatakan ini bukan atas intervensi pemerintah Indonesia, melainkan kesadaran dari pihak TikTok sendiri. Fitur live di aplikasi TikTok mendadak tidak aktif sejak 2 hari lalu. Penghentian ini memicu banyak pertanyaan, termasuk dampaknya terhadap pelaku UMKM yang selama ini mengandalkan fitur tersebut untuk berjualan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria menegaskan, kebijakan tersebut sepenuhnya diambil oleh TikTok, bukan atas tekanan atau instruksi pemerintah. Nezar juga memahami apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Namun, ia mengingat masih ada fitur-fitur lain di TikTok yang dapat digunakan untuk berjualan. Rencananya, pemerintah akan membangun komunikasi dengan pihak Meta dan TikTok. Tapi perlu kami tegaskan di sini bahwa kebijakan itu bukan atas instruksi dari pemerintah, tapi secara sukarela dilakukan oleh TikTok. Karena TikTok menemukan beberapa konten selama eskalasi dari peristiwa kerusuhan yang terjadi 2 hari yang lalu itu penuh dengan konten-konten negatif dan itu berlawanan dengan community guidelines yang dimiliki oleh TikTok. Demikian yang mereka umumkan kepada publik. Meski begitu, Komdiji menegaskan akan terus menjalin kolaborasi dan komunikasi dengan pihak terkait guna memberi ruang serta memaksimalkan fitur lain bagi para pelaku UMKM. Hal ini penting karena penghapusan fitur live berdampak pada para pelaku usaha yang memanfaatkan sebagai media sosial sebagai sarana untuk berjualan. KPK kembali melakukan pemeriksaan pemirsa terhadap wakil ataupun mantan wakil Menteri Tenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Ia diperiksa oleh KPK terkait dengan kepemilikan mobil mewah atas nama dirinya. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selasa kemarin. Usai pemeriksaan, Noel mengaku diperiksa terkait mobil miliknya. Noel pun menyebut telah mengakui kesalahannya dalam pemeriksaan oleh KPK terkait kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 di lingkungan Kemenaker. Noel menyesali tindakan dan menyebutkan akan mengembalikan aset-aset tersebut.
pengembalian mobil ya, karena kita sangat kooperatif dengan penyidik, karena kita juga mendukung apa yang dilakukan KPK, dan saya juga mengaku salah, dan mereka menghormati sikap saya yang gentle sama kesalahan saya. Dan ini penyesalan dalam hidup saya. Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama 10 orang lainnya dalam dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 Kemnaker. Peran Immanuel dalam kasus ini adalah membiarkan pemerasan tersebut terjadi. Sebagai gantinya, ia diduga menerima uang senilai 3 miliar rupiah serta 1 sepeda motor Ducati Scrambler. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa Indonesia berhasil menghentikan impor beras pada tahun ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya Indonesia bisa menjadi pengekspor beras jika kebutuhan di dalam negeri sudah terpenuhi. Ibu hadirin yang kami hormati, Menteri Pertanian Andi Amran menyampaikan, pemerintah berhasil membangun ekosistem pangan dari hulu hingga hilir. Perbaikan sistem distribusi beras mampu menjamin ketersediaan beras nasional. Amran menjelaskan, tahun 2023, Indonesia masih mengimpor hingga 3 juta ton beras, dan pada 2024 angkanya naik hampir 7 juta ton. Namun, pada 2025, untuk pertama kalinya, Indonesia tidak melakukan impor beras. Bahkan stok pangan nasional mencapai 4 juta ton. Mentan menegaskan, prestasi ini merupakan hasil dari gagasan Presiden Prabowo Subianto dan kerjasama semua pihak. Indonesia tidak hanya bebas dari ketergantungan impor, namun juga memiliki peluang untuk menjadi negara pengekspor beras. Tetapi yang terpenting adalah 2023 kita impor 3 juta ya Pak. 2024 3,6. 2024 hampir 4 juta. Hampir 7 juta ton. 6 juta, 7 juta ton. 2 tahun. Tiba-tiba tahun ini tidak impor. Ini berkat gagasan besar Bapak Presiden dan kekompakan kita bekerja. Harus bangga. Tidak impor, stoknya banyak. Toh ada naik di wilayah tertentu, kita kerjakan sekarang. Oke? Jadi kita bangga ya. Kita bangga sebagai anak bangsa dari impor menjadi stop impor, bahkan kita rencanakan ekspor. Mentan menyebut keberhasilan Indonesia berhenti impor beras bahkan memiliki peluang untuk ekspor harus jadi kebanggaan bangsa. Kondisi ini dinilai akan membuat ketahanan pangan nasional semakin kuat ke depannya. Laporan Muhammad Kolbi, Dava Syahlevi, Jakarta, Gorda TV. Baik, demikianlah pelaksanaan pemberian piagam rekor muri. Ya, Indonesia yang tidak mengimpor beras tadi pemirsa di tahun ini tentu merupakan sebuah prestasi dari negeri ini, dan ini merupakan sebuah harapan terang pemirsa bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat secara pangan tentunya. Kita ke laporan selanjutnya pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri undangan dari peringatan 80 tahun kemerdekaan ataupun kemenangan rakyat Tiongkok dari perlawanan yang mereka lakukan di Beijing, Cina pemirsa. Ini tentu menjadi sebuah catatan yang sangat baik sekali karena Indonesia tentunya diwakili oleh Presiden bisa menjadi saksi sejarah dari sebuah peristiwa penting internasional. Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Beijing, China dari landasan udara TNI AU Halim Perdana Kusuma pada Selasa petang, 2 September 2025. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan resminya menjelaskan bahwa lawatan Presiden guna memenuhi undangan Presiden China Xi Jinping menghadiri parade militer China pada Rabu 3 September. Sebelumnya, Presiden dijadwalkan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Shanghai Cooperation Organization di Tianjin. Dilanjutkan dengan parade militer 80 tahun kemenangan rakyat Cina melawan agresi Jepang dan Perang Dunia Antifasis di Beijing. Mensesnek pun turut menyinggung batalnya rencana lawatan Presiden ke China akibat dinamika di dalam negeri yang tidak kondusif. Ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di 1 hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah
Tiongkok. Namun demikian, Bapak Presiden di dalam mengambil keputusan tentu saja tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang berkenaan dengan dinamika beberapa hari di tanah air. Seiring dengan situasi yang berangsur kondusif, Presiden akhirnya berkesempatan memenuhi undangan pemerintah China usai adanya permohonan lanjutan yang datang dari negara sahabat tersebut. Usai lawatan ke Beijing, Presiden dijadwalkan kembali ke tanah air pada Rabu 3 September malam hari. Sementara itu, pemirsa, puluhan kepala negara juga terlihat menghadiri perhelatan yang dilakukan di Tiongkok berkenaan dengan perayaan 80 tahun atas kemenangan perlawanan rakyat Tiongkok, pemirsa. Tampak sejumlah petinggi-petinggi negara seperti ada Vladimir Putin, Kim Jong-un, dan juga Xi Jinping serta sejumlah kepala negara lainnya. Puluhan pemimpin negara dan kepala pemerintahan berkumpul di kota Beijing, Tiongkok. Mereka datang untuk menghadiri parade militer Tiongkok atas undangan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Parade militer juga dihadiri oleh 26 pemimpin negara dan kepala pemerintahan, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Meski tidak mengikuti KTT Shanghai Cooperation Organization atau SCO 2025, Kim Jong-un kini hadir sebagai salah satu tamu kehormatan. Ia hadir sebagai bentuk solidaritas antara Tiongkok dan Korea Utara. Meski demikian, sejumlah pemimpin negara lainnya seperti Perdana Menteri India Narendra Modi memutuskan untuk tidak hadir. Sedangkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga tampak absen. Dalam acara itu, Tiongkok menampilkan ribuan tentara serta berbagai alutsista canggih sebagai bentuk unjuk kekuatan. Di hadapan para pemimpin negara, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan bahwa umat manusia harus memilih antara perang atau perdamaian. Sebagai bagian dari acara, ribuan tentara berbaris rapi dan gagah di lapangan Tiananmen. Barisan tentara kemudian diikuti iring-iringan formasi tank, rudal, dan drone. Di antara alutsista yang dipamerkan, analis kini menyoroti senjata rudal jelajah hipersonik YJ-19 dan drone bawah air AJX-002 yang memiliki kemampuan nuklir. Selain memperingati akhir Perang Dunia Kedua, parade juga digelar dalam rangka memperingati 80 tahun hari kemenangan Tiongkok atas agresi militer Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Pihak Tiongkok mengklaim parade militer tahun ini adalah yang terbesar dalam sejarahnya. Dan pemirsa, tentu menarik untuk membahas mengenai kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Cina ini, pemirsa, untuk menghadiri undangan dari Cina. Awalnya Presiden menyatakan tidak hadir dan kita tahu bahwa undangan kepada Presiden ini sebetulnya sudah diberikan ataupun eventnya ini berlangsung sejak tanggal 31 Agustus kemarin untuk China Corporation di sana atau CSO, pemirsa. Tapi Presiden berhalangan hadir, kemudian diwakili oleh sejumlah menteri dan juga Menko, pemirsa. Tetapi kemudian ketika perayaan untuk melihat parade militer ini, sekali lagi Xi Jinping meminta agar Presiden Republik Indonesia untuk hadir dalam parade tersebut, pemirsa, menyaksikan parade tersebut. Apa maknanya dari kehadiran Presiden, dan kita melihat bahwa Xi Jinping kembali menghubungi Indonesia agar Indonesia hadir, dan juga kita melihat sebuah jajaran kepala negara Presiden Republik Indonesia berjajar di barisan paling depan, ada Xi Jinping sendiri, kemudian ada Vladimir Putin dan juga ada Kim Jong-un. Apa kemudian makna yang bisa kita tangkap secara geopolitik dan juga manfaatnya nanti secara ekonomi, pemirsa? Kita akan bahas ini bersama dengan dua orang narasumber kami yang sudah hadir di studio, yaitu ada Pak Roby Sugara selaku Ketua Prodi Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta. Selamat malam, Pak Roby. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Prof. Aryawan Gunadi selaku Ketua Komite Tetap Hubungan Internasional Kadin Indonesia. Selamat malam, Prof. Malam, Mbak Tisa. Terima kasih sudah hadir. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai soal geopolitiknya dan juga dampak ekonominya bagi Indonesia. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Indonesia Kita.
Menelusuri jejak cerita legenda dan sejarah, mengungkap fakta di balik mitos dan fenomena aneh di luar nalar manusia. Insiden berdarah pembunuhan para jenderal yang membuat ciut nyali. Saksikan Misteri Hidup setiap Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Mereka memulai dengan mimpi sederhana. Bersama tenaga kerja mandiri, Kementerian Ketenagakerjaan membimbing wirausaha pemula hingga menciptakan lapangan kerja baru. Sebagai memfasilitasi di Dinas Tenaga Kerja. Mata Indonesia, Rabu 3 September pukul 9:30 malam hanya di Garuda TV. Dipersembahkan oleh temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Luar biasa. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan Rally Dakar Special Edisi. informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Ajang mengasah kemampuan pembalap. Otomotive. Setiap hari Sabtu, pukul 3 sore, hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Kami sudah meminta kepada dinas-dinas. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Untuk penghormatan, Dirgantara Indonesia dipandang sebagai lembaga. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Ya, saya ingin menuju langsung ke Pak Robi. Pak Robi, Pak Presiden akhirnya datang ke Cina memenuhi panggilan ataupun memenuhi undangan dari Cina. Setelah menyatakan sebelumnya tidak bisa hadir karena berhalangan kondisi di dalam negeri, tapi kemudian diundang lagi dan akhirnya Presiden datang dalam kondisi alhamdulillah Indonesia tampaknya relatif kondusif pada saat Pak Presiden pergi ke sana. Tentu ini merupakan sesuatu hal yang memiliki makna tersendiri soal 2 kali Xi Jinping memanggil Indonesia supaya datang dong kepala negaranya, termasuk juga keberangkatan Pak Prabowo ke sana. Ya, saya melihatnya ini spesial banget ya. Dan bukan hanya Xi Jinping, saya kira lawatan Prabowo ke beberapa negara, ke Rusia ya, itu selalu disambut layaknya sahabat lama, sahabat dekat ya. Dan saya melihat ini bukan terkesan ya, ini kayaknya dipaksa oleh Xi Jinping atau dikontak langsung mungkin Pak Prabowo sehingga harus, meskipun mungkin Pak Prabowo agak belum rela kira-kira karena dia ingin memastikan kondisi dalam negerinya aman dulu baru kemudian, makanya dia akan langsung untuk kemudian press release bahwa dia tidak datang ke Cina ya untuk menghadiri KTT, tapi kan itu ada beberapa rangkaian acaranya. Nah ini bagi saya spesial banget bagi Cina ya untuk bahwa Indonesia harus hadir di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Ini sangat simbolik, ini kan hajatan besarnya Cina. Ini kan perayaan lebaran lah bagi Cina kan. Jadi makanya spesial, undangan orang-orang yang datang, tamunya juga pasti orang-orang yang spesial. Apalagi yang dia itu duduk di barisan terdepan ya, itu spesial sekali. Apalagi melihat parade militer yang saya kira tiap tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan itu bukan hanya sekedar parade, tapi juga dia ingin menunjukkan ke dunia. Dan saya melihatnya Xi Jinping memanfaatkan momentum ini semacam deklarasi simbolik ke dunia ya, bahwa dia ingin mengatakan pertama mungkin bahwa Asia ini milik kami gitu loh. Jadi jangan coba-coba, makanya pidatonya itu dia sangat hitam putih, damai atau perang atau damai. Terus kemudian kerjasama atau konfrontasi di pidato Xi Jinping. Tapi di akhir dia mengatakan bahwa dia memilih jalur damai. Tapi tentu damai dengan versi Xi Jinping yang dalam satu momen dia juga memperlihatkan bagaimana alutsista dia ya. Nah, dia ini sebenarnya menurut saya maknanya ingin mendeklarasikan bahwa Asia ini milik kami. Di mana milik kami itu di situ ada Xi Jinping,
di sampingnya ada Putin, di sampingnya ada Pak Prabowo, di samping ininya ada meskipun kehalangan sama istrinya, tapi di situ ada pemimpin Korea Utara. Kita tahu bahwa itu dua aktor ini yang sekarang jadi juga lagi maksudnya dipersoalkan. orang-orang aktor tersebut ada Xi Jinping, Vladimir Putin, dan Kim Jong Un ini mendeklarasikan bahwa Asia itu punya kami, termasuk juga Indonesia. Akan berhadapan dengan mereka-mereka itu jika ada orang yang akan mengganggu wilayah Asia atau mungkin bukan hanya Asia, tapi untuk kira-kira dia ingin mengatakan inilah aktor-aktor penting yang akan memimpin atau mengatur the new global order gitu. Tapi bisa dikatakan juga bahwa saat ini kiblat dunia tengah tertuju ke Tiongkok ya, yang menjadi center dari dunia sekarang. Dia ingin mengatakan ini barisan yang sekarang dia kemungkinan akan mengatur dunia ini, dan di sisi lain mungkin Indonesia dapat semacamnya keberkahan kemudian menjadi salah satu di barisan negara-negara superpower ya. Oke, itu dari segi kondisi geopolitiknya Indonesia mendapatkan keberkahan di antara negara superpower. Dan ini disampaikan bahwa tampaknya leader negara Asia itu ada Cina, kemudian ada Indonesia, dan juga ada Korea Utara. Tapi masyarakat kita sebetulnya mungkin juga agak ada punya sensitivitas tersendiri dengan Korea Utara, dan kita juga tahu bahwa Rusia itu bukan part of Asia. Gimana Pak? Tapi saat ini saya kira yang mungkin juga kalau misalkan kita pernah punya sejarah tentang komunisme ya, dan komunisme Cina kan saya kira beda ya. Dia komunis Cina hanya diterapkan di dalam negerinya, tapi di luar negerinya ekonominya ya dia mengikuti sistem yang sedang berlangsung, yaitu kapitalis. Dia juga belajar dari kegagalan saya kira Uni Soviet ya, bagaimana dia terlalu memaksakan ide-ide komunisnya sehingga dia juga bangkrut pada perhelatan di Perang Dingin. Dan Cina saya kira belajar dari situ. Jadi saya kira trauma-trauma itu tidak terbukti ya. Dan juga saya kira ini krisis pertamanya pemerintahan Pak Prabowo ya. Saya kira isunya juga tidak sampai melebar kepada isu etnis, isu antar etnis ya. Dan itu bisa menghalau hanya beberapa titik-titik saja yang kemudian pecah. Sehingga itu juga meyakinkan Cina bahwa atau kita juga yakin bahwa isu-isu itu yang dimainkan di era Perang Dingin saya kira sudah tidak kontekstual lagi di era. Jadi tidak ada kekhawatiran ke arah situ. Apalagi saya kira masyarakat Indonesia khususnya melihat apa yang terjadi di dunia ya, khususnya menyikapi Israel dengan Palestina ya, di mana bahwa Barat terlalu Amerika sebenarnya terlalu saya kira memperparah perang di antara Israel dan Palestina. Oke, saya menuju ke Prof. Ari. Prof. Ari, mungkin memang secara geopolitik bisa memperkuat posisi tawar Indonesia, khususnya di kancah Asia, begitu, di kancah dunia juga, ketika disejajarkan dengan kepala-kepala dunia lainnya, begitu, atau kepala-kepala negara lainnya. Tapi pertanyaannya, manfaat secara ekonominya, apakah ada dari kunjungan Presiden ini? Karena Presiden hanya datang menghadiri untuk paradenya saja, sementara untuk acara CSO tanggal 31 kemarin diwakili oleh, kalau nggak salah, satu Menko dan juga Menteri Luar Negeri. Iya, menarik Mbak Tisa. Jadi menyambung Pak Robi tadi, bahwa memang ini kan kunjungan kedua Pak Prabowo ya, setelah kalau nggak salah 9 November 2024 ke China, ke Tiongkok. Dan ini membuktikan bahwa how important China untuk Pak Presiden. Artinya dalam kaitan dengan hubungan baik bilateral, regional maupun unilateral. Nah kalau kita lihat memang yang tadinya sempat cancel lalu beliau hadir. Dan ini adalah menurut saya SCO ini kan ada 3 pilar sebetulnya platform utama secara ekonomi yang dibangun oleh pemerintah China. Yang pertama adalah berkaitan dengan energi, yang kedua adalah berkaitan dengan industri hijau, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan digital ekonomi. Nah 3 platform ini yang saya rasa pemerintah tahu bahwa ini adalah future-nya untuk Indonesia ke depan. Artinya Indonesia akan bisa banyak berkolaborasi dengan Tiongkok di sini. Yang kedua adalah kalau saya lihat adalah akan didirikan banyak 3 pusat kerjasama utama, yaitu untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk juga dengan pendidikan, dan juga berkaitan dengan vokasi. Dan ini yang akan banyak didevelop oleh China. Jadi ini penting sekali karena kalau kita lihat rangkaiannya kan dari mulai ACFTA sebetulnya awalnya tuh. Jadi hubungan diplomatik yang memang diawali ketika Pak Presiden Soekarno kan waktu itu saling mengunjungi dengan China, zamannya Mao Zedong ya kalau nggak salah ya, Mao Zedong. Lalu dilanjutkan dengan era-era presiden yang lainnya sampai dengan Pak Prabowo.
lalu sampai dengan eranya ASEAN-China Free Trade Agreement di 2004, sampai akhirnya perjanjian free trade ini banyak membush kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan China, sampai surplus sekian juta dolar berkaitan dengan transaksi dagang, ekspor dan importnya kita. Nah, artinya SCO ini mempunyai peranan penting, Shanghai Cooperation Organization, untuk kedua belah negara. Kalau tadi yang didiskusikan adalah memang yang menjadi menarik kan ada beberapa negara di situ, dan Pak Presiden memang hadir di parade militernya. Mungkin approach-nya belum tentu harus dimulai dari ekonomi. Approach-nya memang Pak Presiden ini kan cukup basisnya kan dari militer. Artinya punya keterikatan dan punya keinginan pasti bermitra dengan beberapa negara. Dan tetap politik luar negeri kita yang bebas aktif, walaupun kita banyak bekerja sama dengan negara-negara Uni Eropa, Amerika, dengan China. Tetapi saya lihat memang kelihatannya sejak BRICS, keanggotaan Indonesia di BRICS, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa, ini kelihatannya terus dikembangkan sampai dengan adanya SCO yang ada. Nah, ini yang menjadi menarik ke depan, sejauh mana eksekusi daripada SCO ini untuk Indonesia. Karena Indonesia kan sejak didirikan pada waktu itu, Indonesia kan pasti ingin banyak bekerja sama, berkolaborasi, terutama energi, berkaitan digital ekonomi dan sebagainya. Seberapa strategis sih sebetulnya SCO itu buat Indonesia? Ya, SCO ini kalau saya lihat untuk Indonesia, Pak Menlu memang dikirim ke sana, dan Pak Menko ya kalau nggak salah, artinya memiliki banyak platform dalamnya. Artinya uraian kerjasama yang bisa diuraikan itu sangat banyak sekali. Tentu Indonesia yang saat ini katakanlah kita sedang mendevelop, membangun untuk AI, digital ekonomi, kita juga ingin membangun infrastruktur kita, termasuk program untuk pangan. Saya rasa kita akan banyak bermitra dengan China. Apalagi dilihat dari pertumbuhan ekspor migas dan non-migas antara Indonesia dengan China. Apalagi ditambah kita sudah masuk ke BRICS, ya kan? Dan ini semakin membuktikan bahwa kerjasama kita dengan China itu pasti akan dipererat. Apalagi Xi Jinping kan juga sedikit banyak menginginkan Indonesia untuk hadir. Dan tadi Pak Robi sudah sampaikan bahwa ini ada menjadi mitra yang sangat dekat ya Pak Robi ya, dengan Indonesia untuk ke depan, dan Asia khususnya. Dan Indonesia nggak mau ketinggalan pasti dengan, kan Laos juga diundang, India tadi kan, Malaysia. Ya, kita ingin one step ahead lah. Artinya Malaysia ini kan akan menjadi atraktif ya. Artinya akan menjadi sesuatu yang menarik untuk kedepannya untuk dunia. Jadi kalau Indonesia untuk bisa mengawalinya, kenapa enggak? Kita banyak belajar kok dari infrastruktur. Import kita juga dari China. Proses sendiri untuk menjadi mitra tetap di CSO itu bagi Indonesia seperti apa potensi atau peluangnya? Karena kan saat ini Indonesia masih menjadi mitra wicara saja di CSO. Betul. Nah, ini biasanya by process. Artinya kalau kecenderungan, kalau kita lihat keanggotaan Indonesia di OECD misalnya, keanggotaan Indonesia di BRICS, keanggotaan Indonesia di G7, G20, biasanya Indonesia kan pasti akan mengakses dulu. Ya kan, dimulai dari keanggotaan awal, mungkin ketika penyesuaian, mana yang kira-kira kita bisa dielaborasi kerjasama kan sampai suatu hari menjadi anggota tetap. Itu berproses sampai dengan BRICS. Artinya kita dilihat untuk kepentingan Indonesia sejauh mana Indonesia mendapat benefit dari ini. Karena kita sudah ada ASEAN-FTA, ASEAN-China Free Trade. Kita sudah ada BRICS. Artinya udah ada SCO juga nantinya. Nah, pasti Indonesia di sana juga lesson learned, belajar dari negara lain. Karena ada beberapa negara-negara yang menjadi member, tetapi Indonesia juga akan menarik manfaat sejauh mana optimize dari perjanjian FTA yang sudah dilakukan. Apalagi kita punya RCEPA, kita punya SEPA, dan yang lain-lainnya. Ini kan sangat banyak nih. Nah, kita tinggal perlu fokus, pick 2-3 kerjasama yang kita bisa maksimalkan dengan negara lain. Gitu. Oke, baik. Perbincangan masih akan kami lanjutkan, pemirsa. Memang kalau berbicara soal agenda datangnya Presiden Republik Indonesia ke memang untuk menghadiri parade militer yang merupakan rangkaian hari ulang tahun pemerintahan Cina. Ini juga tentu ada agenda lain yang tidak bisa dihadiri oleh Presiden yang kita bicarakan tadi ya Prof. Aryawan, mengenai kehadiran Indonesia yang diundang dalam ajang CSO begitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan apa saja kemudian benefit ataupun manfaat yang bisa Indonesia dapatkan dengan seandainya Indonesia bergabung menjadi bagian anggota tetap dari CSO itu. Kita nanti akan membahas lagi mengenai apa kemudian dampaknya baik positif ataupun negatifnya dengan kedatangan Presiden Republik Indonesia ke Cina, karena tadi disampaikan dari segi branding ataupun image memang tampaknya menguatkan posisi Indonesia. Lantas bagaimana kemudian dampaknya lebih spesifik lagi? Apakah ada mungkin hal-hal negatif dari hal ini? Tapi harapan kita tentu saja tidak, pemirsa. Sesaat lagi kami akan bahas.
Saksikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Program kunci dari Pak Prabowo adalah membangun SMA unggul. Tempat di mana ide memiliki arti penting. Kami beri nama Transkiara. Orang penting setiap Jumat pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Di seluruh kabupaten, di seluruh Indonesia kita monitor satu-satu. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Aturan kemungkinan dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Kami sudah meminta kepada Dinas Bina. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan, kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Bentuk penghormatan. Dirjen Danantara Indonesia dipandang sebagai langkah. Saksikan laporan 8 malam. Setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Pak Robi, memang kalau dilihat dari image Indonesia secara geopolitik, image Indonesia cukup semakin kuat begitu dengan kehadiran presiden yang diminta 2 kali loh untuk datang, dan kita datang dan sejajar dengan petinggi-petinggi negara lainnya yang negara-negara dianggap cukup kuat di negara kawasan Asia begitu. Tapi ada tidak mungkin hal yang ini bisa menjadi sebuah sentimen yang buruk bagi posisi Indonesia secara geopolitik ataupun secara internasional, Pak Robi? Misalkan kita tahu Indonesia mengklaim kita politik luar negerinya bebas aktif, tapi tampaknya kita condong ke satu blok saja begitu. Tidak, bagaimana dengan hubungan kita dengan Amerika Serikat ataupun juga dengan sejumlah negara barat lainnya? Saya kira ini pasti dikomunikasikan terus-menerus sama Pak Prabowo ya. Bedanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu kan bebas aktifnya itu, non-bloknya Pak Prabowo itu dia terlibat semuanya gitu. Jadi kalau Pak Jokowi kan lebih pasif ya, ininya bisa dilihat dalam merespon isu Palestina misalkan. Jadi Pak Prabowo ini tadi juga di SCO saya kira targetnya juga saya kira akan keterlibatan penuh di forum-forum itu ya. Dan jangan lupa bahwa Pak Prabowo juga ngirim AHY loh, Agus Harimurti Yudhoyono untuk yang ke SCO ini. Kita tahu AHY punya skill lah, dia juga punya pendidikan tentang geopolitik di internasional ya. Saya kira Pak Prabowo juga ada hal-hal yang pasti akan dieksekusi oleh AHY di SCO dan pasti akan terlibat langsung ya. Jadi menurut saya Pak Prabowo akan tetap memainkan peran itu. Jadi kemudian juga kalau sekiranya kita lihat juga ada beberapa pemimpin negara yang nggak hadir ya, bisa kita interpretasikan mereka juga khawatir ya dengan kemudian menjaga stabilitas di internasional. Pak Prabowo kemudian tetap datang dan ini juga sangat mungkin sangat berbahaya karena dia duduk di barisan terdepan dan itu juga pasti akan mendapatkan respon dari negara-negara yang lain. Tapi penting diingat bahwa internasional juga sekarang sedang tidak baik-baik saja. Jadi misalkan kalau kita petakan misalkan dunia ini dikuasai oleh 5 negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan, ini kan sudah ada 2 tuh, Cina sama Rusia tuh di jajaran itu dan Indonesia di antara itu. Kemudian yang 3-nya ada Amerika, ada Prancis, Inggris kan. Ketiga negara itu kan juga sedang tidak baik-baik saja hubungannya gitu loh. Jadi artinya bahwa saya kira tidak akan memiliki dampak yang signifikan ya, terlalu misalkan mencoreng citranya Pak Prabowo. Justru yang saya khawatirkan sebenarnya keadaan di dalam negeri. Oke. Ya kan, itu yang saya kira ini kan kita bandingkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di politik internasional. Pak Jokowi kan nggak ikut menjadi pemain, ikut peran aktif. Dia hanya melihat situasi, kira-kira ada gapnya, ada peluangnya, kemudian dia ikut mainnya di situ. Tapi Pak Prabowo
Prabowo menjadi aktor langsung gitu di situ. Dia kemudian berhubungan langsung dengan banyak pemimpin negara yang dia sekali lawatan tuh dia kunjungin banyak sekali pemimpin negara. Nah, ini tentu akan juga direspon oleh beberapa negara yang itu dia sudah menjadi aktor-aktor pemain di internasional. Nah, ini tantangannya saya kira di dalam negerinya. Jadi Pak Prabowo saya kira juga harus meyakinkan dunia bahwa di dalam negerinya harus. Tapi dengan datangnya Pak Prabowo ke sana, tentu ini juga memberikan sebuah citra keluar bahwa sebetulnya kondisi Indonesia tidak buruk, kondisi Indonesia tetap stabil karena kepala negaranya yang merupakan orang berjiwa militer begitu ya, tidak kenal takut begitu, dan juga nasionalismenya sangat tinggi sekali. Datang ke luar negeri meskipun hanya 1 hari, datang hari ini dan tetap ini harus jadi cross check buat evaluasi buat Pak Prabowo ya. Kalau saya sih kritik saya bahwa oke lah Pak Prabowo dia punya semangat, punya strategi, dan kemudian juga komunikasi internasionalnya juga cukup luas dan keren. Tapi kan yang sekarang ini bawahan-bawahannya, pembantu-pembantunya ini kan masih stylenya style ala Pak Jokowi. Maksudnya siapa? Beberapa yang saya kira menteri ataupun di aparat keamanannya ya. Jadi belum bisa menyesuaikan dengan hadirnya Pak Prabowo ke mancanegara begitu ya. Tentu ini memberikan sebuah sentimen positif bagi kondisi Indonesia yang kemarin sempat juga mendapatkan sorotan dari internasional ya Pak Robi ya. Ya, itu pasti ya, bahwa ini berarti kan orang pasti, negara-negara lain pasti juga sedang melihat bahwa Indonesia sedang mulai pelan-pelan akan naik gitu, dengan kemudian gabung dengan sering sekali misalkan dalam dapat momentum di parade Cina ini, itu juga saya kira semua negara pasti akan melihat itu, bahwa Indonesia sedang melakukan upaya-upaya meningkatkan powernya di dalam geopolitik internasional. Baik, sekarang saya menuju ke Prof. Ari. Prof. Ari, ini kan Menko Infrastruktur, Pak Ahy datang ke sana. Artinya yang tampaknya datang ke sana menghadiri ajang CSO tadi, CSO atau Shanghai tadi. Ini menunjukkan bahwa hal yang mungkin akan menjadi prioritas kita adalah dalam kerjasama dengan CSO, meskipun kita bukan menjadi jadi anggota tetap di sana, tampaknya adalah bagian bidang infrastruktur. Iya, jadi yang menjadi menarik ya Mbak Tisa dan pemirsa Garuda TV yang perlu di-underline, ini kan trading antara CSO dengan negara-negara mitra itu kan sudah sampai sekitar 2,3 triliun juta dolar AS. Artinya cukup besar ini. Menjadi salah satu kemitraan di bidang regional yang cukup besar. Mungkin salah satu yang terbesar di dunia. Kedua adalah kalau dilihat filosofi daripada SCO ini adalah yang saya baca dan yang saya dengar langsung adalah semangat pembangunan bersama. Filosofinya salah satunya. Jadi semangat Shanghai mereka bilangnya. Ada saling percaya, ada saling menguntungkan, kesetaraan dan pembangunan bersama. Nah, semangat pembangunan bersama itu pasti yang tadi dibilang Pak Robi, artinya inline mengirim AHY berkaitan dengan infrastruktur selain beliau mempunyai portofolio yang ada, background yang ada di bidang geopolitik, tetapi beliau memang juga pasti memahami berkaitan dengan infrastruktur. Dan kalau infrastruktur ya pasti belajarnya dengan China. Yang spirit pembangunan bersama itu juga ada. Nah, diharapkan Shanghai Spirit yang tadi mengejar pembangunan bersama itu juga bisa inline dengan Indonesia yang juga ingin membangun infrastruktur, yang sedang membangun infrastruktur. Kita tahulah kereta cepat dengan China, lalu beberapa produk infrastruktur lainnya kita banyak kerjasama kemitraan dengan China. Nah, akan tetapi tadi mungkin betul, saya sepakat sekali, artinya jangan lupa karena yang di internal ini kan juga sesuatu yang harus di-manage. Situasi politik, security kita itu kan juga harus di-manage. Tetapi upaya untuk melakukan step in untuk sejajar dengan negara-negara lain ya tentu satu keberanian yang tentu kita mesti apresiasi dan kita mesti acungkan jempol karena tidak akan mudah dan komennya pasti akan bervariatif karena masing-masing negara itu kan negara-negara komunis yang memiliki portofolio masing-masing. Seperti Xi Jinping mungkin beliau strict tetapi negaranya harus maju. Lalu negara-negara yang lainnya yang juga menganut paham yang hampir serupa. Artinya yang perlu kita lihat adalah infrastruktur menjadi sesuatu yang penting. Diteruskan sejak zamannya Pak Jokowi sampai dengan Pak Prabowo. Tetapi spirit pembangunan itu harus inline dengan apa yang sudah dilakukan oleh China dan spirit
Shanghai dalam CSO yang sudah disepakati, SCO yang sudah disepakati. Oke, bicara soal bagaimana Indonesia kemudian nanti ekspektasinya ketika mungkin Indonesia udah semakin melekat lagi dengan CSO, kita juga ingin mencoba menyoroti bagaimana kerjasama antara Indonesia. Di situ kan berjajar ya, Prof. Ari ya. Presiden Xi Jinping, Vladimir Putin, dan Kim Jong-un, dan juga Prabowo Subianto. Secara hitung-hitungan matematis ekonomi internasionalnya, bagaimana Indonesia dengan Rusia? Kemudian bagaimana Indonesia dengan Korea Utara juga? Terutama mungkin yang paling menarik berbicara di sini dengan Rusia, kita mungkin sudah punya kerjasama dengan Rusia. Tapi dengan Korea Utara, dari segi ekonominya seperti apa? Iya, artinya dengan kehadiran Korea Utara di sini itu menjadi menarik. Yang tadinya lebih banyak mungkin menutup, yang sejak dulunya lah kita kenal, sekarang menjadi membuka diri, banyak melakukan kemitraan-kemitraan dengan negara-negara yang lainnya, seperti dengan Rusia, seperti dengan China dan sebagainya. Bahkan ada satu klip yang menarik ketika Vladimir Putin berjalan dengan Kim Jong-un. Itu menarik sekali menurut saya. Dan Kim Jong-un mempersilahkan Vladimir kalau nggak salah step down dan ingin masuk ke mobilnya. Artinya saling respect antara satu negara dengan negara lain. Artinya stylenya berubah nih. Spirit kolaborasi sudah ada di satu negara dengan negara yang lainnya. Dan kalau kita lihat, itu juga dengan China, juga dengan Rusia, dan termasuk Indonesia yang memiliki spirit kolaborasi yang sama. Nah tentu kalau kita dengan China jelas salah satu mitra dagang terbesar antara kita dengan China, baik migas dan non-migas, yang sudah menyentuh sekian juta dolar. Dan yang kedua adalah dengan Rusia yang tadi. Dengan kita menjadi membership di dalam BRICS, yang anggotanya ada Brasil, Rusia, India, China, South Africa, itu adalah negara-negara dengan jumlah populasi yang terbesar di dunia loh. Artinya kemitraan ini sangat besar nih. Makanya ada kaitan nanti dengan G7 dengan G20, bagaimana Amerika mengenakan tarif dengan keanggotaan Indonesia di sini. Artinya Indonesia harus bisa bermain cantik lah. Bermain cantik dalam artian menjadi bridge builder, penjembatan, tetapi kita tetap polanya politik luar negeri bebas aktif. Nah, dengan Indonesia dengan Korea Utara tadi seperti yang ditanyakan oleh Ibu Mbak Tisa, ini yang memang sedang mungkin suatu hari akan dijajaki. SCO ini kan akan memadankan semuanya. Mana yang menjadi produk unggulan, baik goods and services-nya Indonesia, goods and service-nya Rusia, China, dan anggota-anggota lain, termasuk yang negara-negara di Eropa dan Afrika misalnya. Artinya ini dijadikan satu, termasuk dengan Korea Utara, dan ini akan bisa dipadu-padankan dalam satu kerjasama yang namanya Shanghai Cooperation Organization ini. Kita akan lihat lah sejauh mana kemitraan ini akan bisa terus berlanjut gitu. Oke, baik. Pemirsa, nanti kami akan melanjutkan kembali perbincangan, tapi saya dapat informasi pemirsa bahwa sebentar lagi akan dilakukan konferensi pers terkait dengan 7 anggota BRIMOB yang mereka melakukan penabrakan terhadap salah satu ojek online dan mengakibatkan korban meninggal dunia, pemirsa. Kami akan langsung menuju ke TNCC Mabes Polri Jakarta untuk menyimak apakah konferensi pers tersebut sudah dimulai atau belum. Baik, rekan-rekan media yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Rekan-rekan media yang saya hormati, telah kita ikuti secara bersama-sama tadi rangkaian hari ini, dan saya terima kasih kepada teman-teman masih ada di sini. Hari ini tepatnya tanggal 3 September 2025, yaitu sesuai dengan yang pernah kami sampaikan pada 2 hari yang lalu bersama Karowat Prof, yaitu pelaksanaan sidang kode etik profesi kepolisian. Saya akan membacakan, dan sebelumnya saya di sini bersama dengan Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divpropam Polri, dan juga secara eksternal diawasi langsung dengan Kompolnas Bapak Khairul Anam, dan juga tadi ada dari Komnas HAM, ya,
dan juga dari Kementerian HAM turut melihat pelaksanaan hari ini. Sidang KKP atas nama terduga Kompol Kosmas Kagai Jabatan Danyon A Resimen 4 Pas Pelopor Korbrimob Polri. Sidang dilaksanakan hari ini Rabu, tepatnya tanggal 3 September 2025, dimulai dari pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat dan sekira sampai dengan pukul 7.40 waktu Indonesia bagian Barat di ruang sidang Div Propam Polri, Gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan di sini ada komisi terdiri dari yang pertama selaku Ketua Komisi, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Merdisyam MSI, Wa Irwasum Polri. Yang kedua, Wakil Ketua Komisi, Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH, Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Div Propam Polri. Ketiga, anggota komisi, Komisaris Besar Polisi Heri Setiawan SIK MH, Kabak Binetika Rewat Prof Div Propam Polri. Dan anggota komisi, Komisaris Besar Polisi Yudi Wiono SIK, Auditor Kepolisian Madya tingkat 3 Itwil 5 Itwasum Polri. Yang kelima, anggota komisi, Ajun Komisaris Besar Polisi Christian Tonato Esos MH, Kasubit Provos Bid Propam Korbrimob. Saksi-saksi hari ini yang dihadirkan, yang pertama adalah Aibda MR, Bribka R, Bribtu DS, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka JEB. Wujud perbuatan terduga pelanggar di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa yaitu atas nama Saudara Afan Kurniawan. Terhadap terduga dalam proses sidang komisi, yang pertama adalah pasal-pasal yang dilanggar, yaitu pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, contoh pasal 4 huruf B Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Yang kedua, pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, contoh pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Ketiga, pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, contoh pasal 8 huruf C angka 1 Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Putusan sidang KKIP hari ini yang pertama kami sampaikan sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 3 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri,
dan penempatan khusus tersebut sudah dijalani oleh pelanggar. B. Dalam sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Itu rekan-rekan yang dapat kami sampaikan hasil daripada sidang Komisi Kode Etik pada hari ini. Kami juga di sini bersama Kompolnas. Nanti teman-teman juga bisa mendapatkan gambaran bagaimana proses ini berlangsung sejak pukul 9 tadi. Maka itu kami persilakan dari pihak pengawasan eksternal tentu bisa menyampaikan kepada teman-teman media. Kami persilakan. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama-tama seperti yang kita dengar tadi, ya ada satu proses dari jam 9 pagi lebih sampai barusan kita 15 menit atau 10 menit yang lalu mendengarkan putusannya. Satu proses yang cukup panjang, ya, yang menurut kami dengan pendalaman yang komprehensif gitu ya, tidak hanya melihat di titik kejadian seperti yang sudah tersebar di berbagai video, tapi juga ditarik konteks apa yang terjadi sebelum tempat-tempat kejadian, ya. Soal kerumunan, masa aksi, soal tempat-tempat vital dan sebagainya itu tadi diurai. Soal juga bagaimana pengendalian rantisnya dan sebagainya juga tadi diurai. Yang menurut kami penguraian secara substansi cukup komprehensif. Ya, faktualnya diurai, juga bagaimana proses berjalannya rantis itu sampai sendirian juga diurai. Ada konteks di situ. Nah, menurut kami dengan proses kayak begitu bagus. Masing-masing stakeholder ya, ada majelis, ada penuntut, juga ada pembelanya, itu juga mencoba untuk berinteraksi yang menurut kami kinerjanya profesional sampai mendapatkan putusan PTDH. Dan ini jadi sangat penting karena kami Kompolnas mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh keluarga korban kepada Pak Kapolri, kepada kami dan kepada Pak Kapolri secara langsung bagaimana keadilan, dan ini salah satu jawaban penting dalam proses itu. Ya, memang ini masih proses etik. Kemarin sudah diputusin gelarnya diteruskan kepada proses pidana. Itu yang pertama. Yang kedua yang nggak kalah penting adalah tadi dinyatakan terduga ya diputuskan PTDH, tapi masih mikir untuk apakah beliaunya banding ataukah tidak. Nah, kami menangkap dalam dua konteks seperti ini. Ya, yang tadi lihat di suasana sidang, yang pertama konteksnya adalah memang terduga ini yang mendapatkan putusan sekarang PTDH ini itu menjelaskan bagaimana dia ya berhadapan dengan masa aksi, berhadapan dengan tugas yang harus diselesaikan secara maksimal, berhadapan juga dengan titik rawan terutama di public safety. Ya, di satu sisi itu, ya, itu penting sekali bagi dia menjelaskan tadi. Yang kedua, terduga ini yang sekarang sudah diputuskan PTDH juga menjelaskan bahwa dia tahu, ya, kalau ternyata mobilnya menabrak atau melindas, ya, karena itu kan jatuh dulu kalau di video, melindas almarhum. Itu setelah dia ada di markas, jauh dikasih tahu sama teman-temannya, juga melihat sosial media. Dia sedih tadi. Yang kedua, ya, dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga, bela sungkawa terhadap keluarga, ya, yang dia memang nggak ngira. Lah mungkin dua konteks itulah yang menjadikan dia memilih untuk berpikir dulu untuk menyatakan sikapnya. Dia akan berdiskusi dulu katanya tadi sama pihak keluarganya, sama istri dan keluarganya. Nah, dia mau berdiskusi itu. Karena memang di sisi yang lain dia merasakan bagaimana tanggung jawab
tugasnya, di sisi yang lain dia juga menyatakan kesedihannya, bela sungkawanya terhadap keluarga korban. Ya, permintaan maaf tadi sempat 2 kali gitu disampaikan, mohon maaf, bela sungkawa terhadap keluarga korban. Menurut kami ini sikap yang sangat baik gitu ya. Tinggal memang harus kita refleksikan bersama-sama, kebebasan berekspresi memang dilindungi, tapi jangan dengan cara-cara yang tidak damai, dengan cara-cara yang kekerasan, dengan cara-cara yang anarkis. Tapi sekaligus kita memang berharap petugas-petugas kita semakin lama semakin profesional, semakin humanis dan sebagainya. Lah, terduga pelanggar ini sekarang PTDH, analisa kami memang sedang merenungkan itu. Ya, tindakan yang humanis, ya, dan sebagainya, sehingga dia memilih waktu untuk berpikir dulu untuk menyatakan apakah mau banding ataukah tidak. Walaupun ya saya misalnya kami di Kompolnas, saya yang dulunya di Komnas HAM memahami betul bahwa itu adalah hak. Ya. Dia nyatakan sekarang pun juga tidak apa-apa karena itu hak. Tapi dia mau merenungkan. Ada satu bahasa kemanusiaan yang ingin dia sampaikan. Ada bahasa pendekatan humanis yang juga dia sampaikan. Kami tadi di dalam di poin terakhir itu memang hening gitu ketika mendengarkan itu. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Pak Anam. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan untuk pada kegiatan hari ini. Saya rasa cukup. Ya, terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Gimana? Kurang jelas pertanyaannya. Sudah balik. Oh, baik. Nanti langsung pengawas tadi dari mulai awal sampai akhir. Ya pemirsa, itu statement yang disampaikan dari Mabes Polri berkenaan dengan anggota polisi ataupun BRIMOB yang melakukan penabrakan yang akibatkan seorang driver ojek online meninggal dunia, pemirsa. Dari apa yang disampaikan, dari hasil sidang kode etik ternyata diketahui bahwa mereka, anggota kepolisian tersebut telah melakukan perbuatan tercela, kemudian dijatuhkan sanksi administrasi yaitu penempatan khusus selama 6 hari kemarin sampai dengan tanggal 3 September hari ini, dan mereka diberhentikan dari profesi mereka sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia, pemirsa. Sementara itu juga kami dapatkan informasi bahwa hari ini pimpinan DPR juga menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat Indonesia atas hal yang terjadi, atas ketidaksensitifan mereka ketika pada saat itu berkaitan dengan hal-hal yang menjadi kritik dari masyarakat Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita, pemirsa, bersama dengan 2 orang narasumber kami. Pertama, saya ingin kembali menuju ke Pak Robi. Pak Robi, kalau kita bicara soal kunjungan Presiden, ini berkaitan tentunya dengan legitimasi domestik dan juga legitimasi internasional. Sebagai penutup, Bapak melihat bagaimana korelasi antara legitimasi domestik dan juga legitimasi internasional tersebut atas kunjungan Presiden? Pertama bahwa Indonesia dipercayai ya, kira-kira kalau kita dipercayai sama negara superpower, kan artinya itu termasuk juga proteksi hal-hal yang lebih domestik ya. Nah ini juga bukan hanya di domestik tapi juga regional sebenarnya. Di kawasan ASEAN sendiri ini menguntungkan ya bagi ASEAN, karena apa? Kita tahu bahwa ada beberapa serpihan-serpihan konflik ya, perbatasan antara Cina dengan beberapa negara ASEAN, ada Vietnam, Filipina dan lain sebagainya. Nah Indonesia di sini ketika dia dipercayai sama Cina, maka itu akan menjadi bridging, ada jembatan bagi negara-negara yang lain. Nah di internasional tentu masih jadi perdebatan ya, pasti menurut saya ini guyonan kita ya, misalkan kalau ketemu, seandainya Prabowo ketemu Donald Trump itu kan pastinya akan diledekin sama Donald Trump. Wih spesial ya, kira-kira gitu, duduk barengan, pasti itu akan diungkapkan dalam baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Tapi saya kira Pak Prabowo juga akan mengatakan
Wong kita diundang masa nggak didatang itu, nggak di ini apalagi kegiatan-kegiatan ini spesial dan menurut saya Pak Prabowo nggak akan pernah absen ketika dia ada kegiatan-kegiatan internasional. Dia akan aktif semua maupun yang kemudian dia berseteru dan saya yakin dan selama ini juga udah ada sekitar 22 negara yang dia kunjungin. Oke, kita dapat poinnya Pak Roby. Terakhir saya ingin menuju ke Prof. Ari. Prof. Ari, kalau kita lihat memang IHSG sempat anjlok sekitar 1%, kemudian mencoba rebound lagi hampir menyentuh 1% kenaikannya begitu. Dan kita juga melihat bahwa presiden kita pergi ke ajang event internasional dan disambut baik di sana. Bagaimana kemudian dampaknya terhadap kepercayaan investor terhadap Indonesia? Singkat saja, Prof. Iya, memang kalau untuk buat investasi asing yang kalau saya lihat ya, mereka yang penting adalah satu, adanya jaminan kepastian hukum untuk mereka merunning usahanya di Indonesia, itu pasti yang pertama. Yang kedua adalah tentu dari perspektif ekonomi ada dukungan daripada lembaga pemerintah, masyarakat dan sebagainya. Nah itu tentu dua hal itu akan mendukung. Nah dengan mulai berangsur artinya stabilitas politik, hukum dan ekonomi yang ada di kita pasca kejadian kemarin, harusnya dalam beberapa hal menyangkut IHSG, menyangkut kepercayaan investor, harusnya semakin lama akan semakin meningkat. Kenapa? Karena pasti message-nya Pak Prabowo ke sana adalah menunjukkan this is Indonesia and we are safe. Kita tuh aman. Dan apalagi dia bersanding dengan beberapa wakil dari pimpinan negara dari negara-negara terkuat di dunia. Nah ini yang menurut saya juga menjadi message sebetulnya. Tadi disinggung mengenai Amerika Serikat. Dengan kehadirannya dia dan disambut baik oleh China, ada Rusia, ada Korea Utara, negara dengan militer yang kuat. Ya kan, artinya message juga kepada Amerika bahwa kita juga nggak bergantung kepada satu negara yaitu Amerika. Kita juga bisa melakukan diversifikasi baik perdagangan barang dan jasa, diversifikasi kemitraan, karena kan salah satu SEO kan memperkuat juga militer ya, artinya kerjasama militer, kerjasama dagang, termasuk juga China akan memberikan grant-grant hibah-hibah kepada negara-negara anggota SCO maupun mitra lainnya. I think this is a good opportunity untuk Indonesia kalau kita bisa menjadi mitra, bisa menjadi bridge builder di antara semua negara yang ada. Begitu Mbak Tisa. Baik, terima kasih Prof. Ari dan juga nanti terima kasih untuk Pak Roby. Nanti akan bergabung kembali bersama kita di tema kedua, tapi setidaknya dari tema pertama ini pemirsa berbicara mengenai kunjungan kenegaraan dilakukan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memenuhi panggilan ataupun kami menyebutnya memenuhi undangan dari Presiden China Xi Jinping. Ini membawa dampak yang positif bagi Indonesia. Ketika Indonesia kemarin sempat diwarnai dengan situasi yang kurang mengenakan kondisi di dalam negeri, tapi dengan keberangkatan Presiden ke mancanegara ini tentu memberikan citra baik bagi Indonesia bahwa Indonesia dalam kondisi stabil. Apalagi ternyata kunjungan ini bukan hanya memperkuat posisi Indonesia secara geopolitik di kancah internasional, tetapi juga kunjungan ini bisa memberikan potensi ekonomi bagi Indonesia dan juga meningkatkan kepercayaan investor di Indonesia dan menunjukkan Indonesia merupakan negara yang menganut politik bebas aktif namun juga bisa terpercaya secara untuk memberikan keamanan dan juga rasa nyaman bagi berinvestasi di Indonesia, pemirsa. Usai jeda berikut kami akan kembali dengan tema kedua dan masih bersama dengan Pak Roby, yaitu mengenai hilangnya nyawa seorang staf kedutaan besar Republik Indonesia di Peru 5 yang sampai saat ini belum diketahui apa motif dari peristiwa penembakan tersebut. Kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Itu panennya hanya sekali. Jadilah saksi langkah strategis dalam Jendela Istana setiap Senin hingga Jumat dan Jendela Istana akhir pekan setiap Sabtu hingga Minggu pukul 8:30 malam. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Dalam Harmoni Indonesia, setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 7 malam, hanya di Garuda TV.
update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Wakil Inggris Aston Villa juga akan menjamu jawara. Pengabdian Trent Alexander. Garuda Sport 8 setiap hari pukul 7 pagi, 3 sore dan 11 malam hanya di Garuda TV. Inilah rekaman video pengawas yang menangkap detik-detik diplomat Indonesia, Zetro Leonardo Purba, ditembak oleh orang tak dikenal di Kota Lima, Peru. Dalam video itu terlihat terduga pelaku melepaskan tembakan dari jarak dekat saat ia sedang bersepeda melintas. Bergerak cepat, terduga pelaku kemudian dijemput oleh seorang terduga kaki tangannya menggunakan sepeda motor dan mereka bergegas meninggalkan lokasi kejadian. Dilansir dari media Pan Americana Television, staf KBRI 5 itu ditembak 3 kali. Meski sempat dievakuasi ke klinik Javier Prado, nyawa Zetro tak dapat diselamatkan. Insiden terjadi beberapa meter dari tempat tinggalnya di wilayah Lince. Dilaporkan penata kanslerai muda itu sedang bersepeda bersama dengan istrinya saat ia ditembak. Menanggapi insiden yang terjadi, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyampaikan pernyataan bela sungkawa atas meninggalnya Zetro. Menlu RI juga meminta otoritas Peru untuk menyelidiki kasus tewasnya Zetro hingga tuntas. Saya selaku pimpinan Kementerian Luar Negeri merasakan duka yang begitu mendalam. Kami sudah menyampaikan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Peru dan kepolisian di sana untuk bisa menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dave Laksono, menyatakan pihaknya mendesak otoritas Peru untuk melakukan investigasi secara transparan dan memastikan pelaku diadili sesuai dengan hukum setempat dengan pengawalan aktif Kemlu melalui jalur diplomatik maupun hukum. Nah, maka itu kita minta untuk aparat hukum kita dan juga dari pemerintahan Peru untuk mendalami ini dan juga membongkar kasus ini seperti apa. Apakah ini ditargetkan hanya kepada diplomat kita atau kepada seluruh diplomat yang ada di Lima. Kedua, kita meminta agar ditelisik lebih dalam dan juga ada SOP-nya untuk pengamanan kepada diplomat kita. Ya pemirsa, kita akan membahas mengenai wafatnya seorang staf Kedutaan Besar Republik Indonesia di Peru 5 yang pada saat itu ia tengah bersepeda bersantai pemirsa menuju ke apartemennya, namun ketika tengah menuju apartemennya, dekat apartemennya ditembak oleh orang tidak dikenal hingga meregang nyawa. Sebanyak 3 kali tembakan menghujam tubuhnya pemirsa. Nah, kita akan membahas ini mengenai bagaimana sebetulnya dampak dari peristiwa ini dan tentunya kalau bicara seorang staf kedutaan atau bicara soal diplomat, ini merupakan perwakilan Indonesia di negara-negara sahabat pemirsa. Ini tentunya menjadi sebuah catatan bagi kita. Untuk mendiskusikan ini kami sudah bergabung bertambah satu lagi narasumber kami saat ini pemirsa, yaitu saya sapa saat ini sudah ada Pak Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Selamat malam Pak Dev. Selamat malam, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Dev, dan juga masih bersama kami di sini ada Pak Roby Sugara selaku Ketua Prodi Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta. Pertama saya ingin menuju ke Pak Dev terlebih dahulu. Sampai hari ini kurang lebih sekitar 24 jam kita menerima informasi penembakan yang menimpa almarhum Zetro. Apa informasi terbaru yang didapatkan oleh DPR Pak berkenaan dengan peristiwa ini dari Kedutaan Besar Indonesia di Peru 5 dan juga mungkin dari Kementerian Luar Negeri?
Ya, kita kemarin baru rapat dengan Kementerian Luar Negeri, kita membahas berbagai macam hal, masuk tentunya jadi meminta kepada keluarga kita pegawai yang amat mendalam, prihatin dengan kondisi ini. Ya, kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari pertambangan. Kita ingin memastikan motifnya ini apa. Apakah ini sebuah tindakan dari geng kriminal di Lima, ini adalah murni perampokan, atau memang ini ada sebuah niatan untuk menargetkan para diplomat, atau ada apakah pada dia pribadi, atau adakah berkaitan dengan mission hate kah, atau apapun itu. Jadi ini kita masih hasil penyelidikan dan penjelasan dan akan disampaikan ketika penyelidikan itu sudah benar-benar rampung, hingga tidak ada persepsi ataupun disinformasi, tapi ada justru ada ketegasan, kejelasan akan apa yang telah benar-benar terjadi. Pak Adev, sudah dapat informasi tidak sebetulnya seperti apa sih SOP yang harus dipenuhi, dimiliki oleh diplomat ataupun juga staf kedutaan besar Republik Indonesia di negara-negara sahabat? Ya, itu juga yang menjadi kita sampaikan, bahwa harus ada perlindungan baik kepada diplomat kita ketika mereka bertugas, ya. Selain itu tragedi yang kemarin itu menimpa suatu diplomat muda Indonesia yang kemudian meninggal di kamar kosnya, di info yang terakhir kan dianggap karena tekanan pekerjaan, gitu. Terus sekarang akibat yang tampaknya bukan awal itu adalah perampokan. Ini keselamatan nyawa dan juga keamanan bagi diplomat kita dan keluarganya harus menjadi prioritas dari pemerintah kita, dan juga harus ada jaminan dari host country ataupun negara yang kita tuju bahwa para diplomat kita dapat bekerja dengan tenang selama mengikuti dan patuh akan hukum setempat. Harus ada jaminan bahwa mereka terlindungi dari segala macam mara bahaya. Ya, Pak Dev, sebetulnya kami juga berupaya untuk menghubungi Duta Besar Republik Indonesia di Peru 5 yang bertugas untuk Peru 5, namun sampai dengan dialog ini memang keterbatasan waktu, mungkin begitu ya, kendala waktu karena antara Peru dengan Jakarta bedanya sekitar 12 jam, mungkin begitu, agak sulit juga kita berkomunikasi dengan beliau untuk meminta kehadiran beliau datang ke sini. Tapi setidaknya mungkin dari DPR sudah mendapatkan sejumlah informasi penting tidak dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Peru 5? Ya, informasinya itu yang disampaikan melalui Wamenlu kemarin, ya, ada penjelasan tentang hal tersebut. Nah, kan tapi ya seperti saya sampaikan, saya belum mendapatkan informasi lebih detail lagi karena kan penyelidikan masih berjalan. Ini semua masih informasi dini. Jadi sembari kita menunggu pastian akan siapa pelakunya, motifnya, backgroundnya apa, nah baru kita bisa menyampaikan lebih lanjut lagi. Gitu. Oke, baik. Dalam catatan kita ini pertama kalinya ya sepertinya diplomat ataupun staf kedutaan besar Republik Indonesia menjadi korban penembakan atau menjadi korban pembunuhan ketika tengah bertugas di negara lain, begitu, di negara tetangga. Apa yang bisa kita cermati dari hal ini, Pak Robi? Ya, ini sebenarnya kan agak gampang susah ya. Gampang susah tuh misalkan kalau kita kaitkan dengan politik misalkan ya, bahwa sesungguhnya antara Indonesia dan Peru kan baik-baik saja, nggak ada ketegangan politik, nggak ada ketegangan ekonomi ya. Tapi juga kalau kita sederhanakan ini adalah kriminalitas biasa, karena di Peru ini kan ternyata pembunuhan, kasus-kasus pembunuhan itu lebih banyak didominasi oleh senjata api, penembakan ya. Jadi mungkin bisa begitu, tapi kan kita lihat dari kronologis di tayangan CCTV dan beberapa pemberitaan itu kayaknya kan ditarget banget. Ya kan? Tembakannya 3 kali. Kalau dia misalkan kriminalitas murni, hanya perampokan kan cukup todongkan senjata, kira-kira yang akan disasar itu adalah harta atau misalkan kekayaan atau uang yang dia miliki.
ini door sekali, kemudian 2 kali, kemudian yang 3 kali kan untuk memastikan bahwa si target itu meninggal. Nah ini kemudian menjadi anomali. Kemudian ini kan target juga bukan diplomat yang tugasnya secara khusus adalah mempengaruhi negara lain. Betul. Untuk memenuhi kepentingan nasional kita. Dia itu kan bagian, kalau nggak salah keuangan ya, Stafkom yang kemudian ini yang menurut kita akhirnya rumit juga dibaca. Tapi apapun itu ya, menurut saya pertama pemerintah juga sudah melakukan beberapa pertanyaan-pertanyaan saya kira ke pihak Peru sendiri ya. Karena ini jelas juga tadi saya kira sudah disebutkan bahwa ini adalah perwakilan kira-kira Indonesia ya, karena ini bagian dari staf dari Kementerian Luar Negeri. Meskipun sebenarnya akan sangat mudah ya, kita bisa lacak memang agak spesial di eranya Pak Prabowo ini. Di bulan November 2024 kan Pak Prabowo juga kunjungan ke sana bertemu dengan Presiden Peru yang sebelumnya. Agustus kemarin kita juga menerima kunjungan Presiden Peru dan itu meningkatkan kerjasama ekonomi yang Pak Prabowo sepertinya dia tidak mau hubungan negara itu hanya ya sekedar dagang-dagang aja gitu. Dia ada barang kita beli atau kita ada barang dia beli. Tapi di luar itu peningkatannya adalah untuk meningkatkan hal-hal yang strategis. Nah, mungkin ya ini mungkin ini kecurigaannya bisa jadi untuk juga kita nggak tahu pergantian kekuasaan dari presiden lama di Peru ke yang sekarang ya, untuk kemudian menggoncangkan kira-kira stabilitas. Nah ini perlu juga dikaji saya kira, meskipun akan sangat gampang bagi kita sebenarnya. Pak Prabowo kan bisa langsung kontak langsung Pak Presiden ya kan, karena kita udah bertemu ya untuk kemudian, dan ini pasti akan sangat spesial sekali untuk penyelidikannya ya. Kemudian siapa di balik itu ininya. Nah tentu tadi juga kalau kemudian kriminalitas biasa, berarti kan ini perlu ada hal-hal yang harus dievaluasi di Kementerian Luar Negeri sendiri ya, terkait misalkan staf-staf kita yang bekerja di luar negeri gitu. Oke, baik. Nah saya ingin langsung menuju ke Pak Dev. Terakhir Pak Dev, catatan Anda untuk peristiwa ini apa yang harus menjadi perhatian kita? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, termasuk juga hal yang mungkin harus dipenuhi oleh staf kedutaan Republik Indonesia yang bertugas di negara-negara sahabat, Pak? Ya, jadi gini, pertama dimanapun para diplomat ataupun juga personil ataupun warga Indonesia dimanapun berada, kita harus sangat hati-hati karena ancaman bahaya itu selalu muncul, dan itu tidak pengaruh ada di mana saja. Apakah itu di negara Eropa Barat pun juga banyak warga Indonesia yang dirampok, mobilnya itu dijarah. Saya pun pernah mengalami kejadian keluarga kita sedang ada di sebuah negara di Eropa Barat, hampir kena jambret pas dari salah satu keluarga kami. Jadi dimanapun kita berada agar harus kita meningkatkan level of alertness-nya kita, selalu waspada akan apapun itu. Ya. Kita tidak bisa memprediksi bahwa kita merasa bahwa aman, maka itu kepada seluruh personil kita untuk tingkatkan kewaspadaan, dan juga untuk Kemlu juga untuk melakukan komunikasi terus kepada semua host country untuk memastikan seluruh diplomat kita dapat bekerja dengan baik, bekerja dengan tenang, dan juga menjaga hubungan kita untuk terus meningkatkan semua kerjasama Indonesia dengan seluruh negara-negara sahabat kita. Baik, terima kasih Pak Dev Laksono selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI sudah bersedia berbincang bersama kami di Indonesia Kita. Pemirsa, lantas bagaimana dampaknya terhadap penembakan salah satu staf kedutaan besar Republik Indonesia di Lima, Peru? Hubungan antara Indonesia dengan Peru tentunya kita akan bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Alam yang mempesona, budaya yang mengakar, dan sejarah yang menawan.
Setiap sudutnya selalu punya cerita yang akan diceritakan. Perjalanan keindahan dari negeri yang luar biasa. Jelajah Nusantara. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Interogasi kepada pelaku. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Setiap hari pukul 11:30 siang dan pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Menelusuri jejak cerita legenda dan sejarah. Mengungkap fakta di balik mitos dan fenomena aneh di luar nalar manusia. Insiden berdarah pembunuhan para jenderal yang membuat ciut nyali. Saksikan Misteri Hidup setiap Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Ya, kalau menjawab pertanyaan menggantung tadi, bagaimana kemudian dampaknya terhadap hubungan antara Indonesia dengan Peru? Apakah mungkin ini ada potensi Indonesia bisa saja mungkin untuk sementara waktu menonaktifkan kedutaan besarnya di sana atau bagaimana? Saya kira tidak harus sampai ke arah sana ya, sebelum kita juga tahu bahwa apa motif dari pembunuhan tersebut ya. Bahwa kalau sudah tahu motifnya bahwa ini misalnya ingin mengganggu antara hubungan Peru dan Indonesia, kan berarti kan justru lebih bagus ketahuan sehingga kita akhirnya oh ini ada upaya-upaya sebenarnya dari politik domestik di Peru kemudian diganggu untuk kemudian hubungan. Tapi sebetulnya sestrategis apa sih kalau memang modusnya adalah misalkan ingin mengganggu hubungan Indonesia dengan Peru begitu ya? Sebetulnya sestrategis apa hubungan antara Indonesia dengan Peru? Kalau Perunya iya saya kira. Karena kan dilihat dari populasi saya kira dan lain-lainnya ya. Saya kira lebih diinginkan lebih menguntungkan terhadap Peru. Tapi kan kalau diganggu dalam hal itu kan bergantung nanti trustnya ke Indonesia. Nah, itu yang paling penting. Atau juga ada aspek lain kan. Aspek lainnya itu kan kita juga harus bersiap diri bahwa ketika Pak Prabowo ikut terlalu aktif di kancah internasional, itu jangan-jangan dia sudah mengaktifasi para diplomatnya di seluruh dunia kan untuk kemudian memenuhi sesuai dengan apa yang sedang dirancang oleh pemerintahan sekarang, di mana akhirnya para diplomat ikut bergerak kan untuk kemudian memajukan kepentingan nasional di Indonesia. Itu artinya ketika naik kan otomatis ancaman dari para diplomatnya juga saya kira meningkat. Tapi karena mobilisasinya juga meningkat. Tapi korban kan bukan seorang diplomat. Ya, tapi kan orang mungkin nggak tahu ini karena dari Indonesia kemudian pulang dari kedutaannya kan gitu, bisa jadi dia random aja bahwa oh itu bagian dari staf dari Indonesia atau diplomat gitu ininya. Jadi mungkin random yang penting adalah dia bagian dari staf dari Kementerian Luar Negeri Indonesia yang bekerja di Peru. Gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat nih ya katakanlah mungkin sekitar sebulan yang lalu kita juga dihebohkan dengan peristiwa kematian seorang diplomat. Memang kejadiannya di Indonesia, kemudian kejadian lagi. Mungkin publik juga menjadi terkaget-kaget berkaitan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia, berkaitan dengan diplomat begitu. Ini ada benang merah tidak yang mungkin bisa kita tarik korelasinya? Kan diplomat itu sebenarnya sejatinya adalah para intelijen kita ya, yang dia bekerja di luar negeri untuk mempengaruhi negara lain. Tapi dalam konteks yang saya kira untuk apapun, untuk kebijakan, untuk mempengaruhi misalkan pengaruh-pengaruh atau misalkan dagang, tarif dan lain sebagainya, itu sudah pekerjaan-pekerjaan yang sesungguhnya adalah berisiko sebenarnya di dunia diplomat itu. Kita semua tahu lah karena di bagian-bagian ada yang bagian politik, ada bagian ekonomi, atase politik, atase ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi sudah pasti bahwa itu kalaupun tidak ada irisan antara satu dengan yang lainnya, itu kan pasti sangat berisiko di dua antara itu ininya. Nah, kalau Peru sendiri ini apakah sebuah negara yang juga mungkin cukup rentan dari segi keamanannya atau bagaimana? Nah, itu kan sama sebenarnya, mereka juga menganut kepemilikan senjata api ya. Nah, ini saya kira
harus segera tanpa harus menunggu menunggu hasil dari investigasi dari aparat Peru. Saya kira Kementerian Luar Negeri harus segera mengevaluasi tentang bagaimana proteksi staf-staf kita di luar ya, untuk kemudian mulai memilah mana di zona mana yang merah. Merah itu dalam arti bukan hanya dia negara yang terlibat konflik, seperti misalkan Afghanistan masih merah, kemudian beberapa di perbatasan Pakistan India itu masih merah. Tetapi yang secara kebijakan itu adalah seperti misalkan dia membebaskan warga sipilnya untuk kepemilikan senjatanya secara bebas. Nah itu saya kira juga harus masuk pada zona merah ya. Kita lihat di Amerika juga begitu ya. Di Amerika, di beberapa negara yang itu mereka warga itu megang senjata bisa nembak ke siapa saja, yang kemudian itu random. Nah Peru kan lain lah, dia ini memang ditarget, jadi bukan dia di kerumunan kemudian ketembak ya kan di situ ya. Jadi bukan kayak bukan seperti itu. Nah ini saya kira itu, dan ya memulai dengan sebuah SOP, memulai dengan sebuah peraturan di mana mereka harus dilindungi, apalagi harus menyesuaikan saya kira dengan kepentingan Indonesia yang sekarang saya kira cukup besar ya, kepentingan nasional Indonesia. Untuk perlindungan seperti apa sih? Apakah mereka juga harus disertai dengan senjata, atau mungkin ketika mereka pergi kemanapun, baik itu bukan duta besarnya, harus mendapatkan pengawalan? Dilokalisir untuk misalkan tempat tinggalnya. Yang saya tahu ya di negara-negara di Indonesia misalkan di para diplomat atau staf Kementerian Luar Negerinya, itu kan dia di apartemennya apartemen khusus yang itu agak sulit ya dijangkau oleh masyarakat biasa gitu loh. Nah saya nggak tahu itu kayaknya seperti apartemen yang ada di Kalibata ya, kalau kita lihat di mana di apa CCTV-nya ya. Jadi orang begitu yang membaur dengan masyarakat setempat. Ya begitu ya? Itu yang saya kira juga harus dibedakan. Kecuali memang dia betul-betul sangat proteksi dengan dirinya sendiri ya. Bahwa Kalau melihat kasus ini, kita saat ini untuk mengungkapkan kasus ini tentu bergantung dengan aparat yang berada di Peru begitu, karena kasusnya juga kejadian di Peru. Seberapa optimistis motif dan juga pelakunya bisa tertangkap? Apakah ada willingness yang kuat? Kalau Pak Prabowo ngontak langsung presidennya, saya kira akan sangat segera hasilnya akan segera cepat dilakukan, apalagi sudah ada CCTV. Itu aja, ini bergantung Pak Prabowo saya kira koneksi langsung atau kontak langsung dengan Presiden Perunya. Oke, baik. Terima kasih Pak Roby Sugara atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami selaku Ketua Prodi Hubungan Internasional FISIP UIN Jakarta. Pemirsa, memang sampai saat ini belum diketahui secara pasti apa yang menjadi motif penembakan seorang pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia di Peru. Pemirsa, motif belum diketahui, pelaku pun juga belum diketahui. Saat ini informasi masih terus dikumpulkan, namun yang jelas siapapun mungkin perwakilan Indonesia yang mewakili Indonesia, baik itu duta besarnya ataupun juga diplomat-diplomatnya termasuk staf kedutaannya, tentu harus dibekali dengan pengamanan-pengamanan agar memberikan jaminan mereka untuk bekerja mewakili Indonesia di negara-negara sahabat. Karena sejatinya tentu saja diplomat ataupun mereka yang bertugas mungkin di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di negara-negara sahabat merupakan perwakilan dan juga citra masyarakat Indonesia. Kita berharap saja agar kasus penembakan ini bisa terungkap sejelas-jelasnya. Demikian kebersamaan kita dalam Indonesia Kita. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.